pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang energi listrik. Kita akan belajar tentang daya listrik pada rumah dan juga tentang sekring. Nah, pada setiap rumah kita terhubung dengan listrik PLN ya, dan terdapat meteran listrik. Kecuali rumah kalian memakai misalnya tenaga surya gitu ya, atau memakai tenaga hamster ya, yang gerak-gerak begitu. Nah, ini salah satu contoh dari meteran PLN model lama. Di sini ada angka-angkanya yang terbaca. Kalau ini adalah contoh dari meteran PLN yang terbaru. Kalau ini adalah yang prabayar ya. Jadi kita beli tokennya, kita masukkan, nanti kita mendapatkan sejumlah listrik yang bisa kita pakai. Nah, meteran ini keduanya itu digunakan untuk mengukur banyaknya energi yang kita gunakan. Tentunya setelah menggunakan sejumlah energi listrik tersebut, kita akan membayarkan biaya ke PLN. Atau kalau di yang prabayar, kita bayar dulu baru kita gunakan. Nah, kita membayar setiap kWh atau disebut kilowatt hour. Nah, ini penting nih, kilowatt hour. Jadi yang kita bayarkan adalah energinya ya. Nah, kita bisa memperkirakan berapa banyak sih kita akan membayar listrik atau kapan listrik kita akan habis kalau kita pakai meteran yang prabayar dengan menghitung besarnya energi yang digunakan setiap bulannya. Nah, untuk menghitung energi yang dibayarkan, kita akan menghitung jumlah energi yang digunakan. Rumusnya seperti ini, P sama dengan W per T. Biasanya karena energi, maka kita akan menggunakan W sama dengan P dikali T. Tentunya energi yang kita hitung akan kita konversi menjadi kWh ya. Energinya satuannya bukan joule nih, tapi kWh. Sehingga mudah dikalikan dengan biaya yang didapatkan atau dengan biaya yang harus kita bayarkan. Nah, contohnya begini. Kakak punya sebuah setrika listrik dinyalakan 2 jam sehari. Daya dari setrika listrik tersebut adalah 300 watt. Berapa sih biaya yang harus dibayarkan setiap bulan untuk setrika listrik tersebut ya? Jika biaya listriknya setiap 1 kWh adalah Rp3.000. Nah, jadi kita mau menghitung energi yang digunakan oleh si setrika. Rumusnya adalah P dikali T. Nah, di sini kakak mau mengajarkan suatu konsep atau suatu cara atau suatu metode supaya mempermudah kita untuk menghitung. Kalau di video-video sebelumnya, kita selalu P-nya itu dalam watt dan T-nya dalam detik. Kalau di soal-soal seperti ini, biarkan T-nya ini dalam jam. Ya, kenapa? Karena kita maunya dapat watt hour, watt kali jam. Ya, jadi ini kilo dikali watt dikali jam. Jadi kalau sudah jam ya sudah tidak perlu diubah lagi. Maka di sini kita punya 300 dikali 2. Ya, sama dengan 600. Nah, tapi di sini kita punya watt hour. Nah, sehingga pada rumus itu akan mempermudah kalau kita bagi 1000 nih. Ya, kita bagi 1000. Kita bagi 1000. Sehingga kita dapat 0,6 kWh. Kenapa dibagi 1000, Kak? Ingat ya, kalau dari watt ke kilowatt dibagi 1000. Sama seperti dari meter ke kilometer. Nah, artinya ketika kita sudah punya energi yang kita gunakan, kita bisa menghitung biayanya. Ternyata biayanya adalah energinya kita kali sama biayanya ya. Energinya adalah 0,6 dikali biayanya 3.000, maka kita punya hasilnya adalah 1.800 ya. Jadi hanya membayar 1.800 rupiah. Nah, kalau di video kali ini kakak tidak membahas tentang golongan listrik ya. Jadi kalau di kehidupan kita di Indonesia itu ada beberapa golongan ya. Ada golongan 450 VA atau 450 watt. Ada yang 2200 watt, ada yang 3500 watt, itu beda-beda. Tapi di sini kita memakai tarif yang sama ya. Tapi bisa saja soal di tempatnya adik-adik, teman-teman, nanti ada golongan tertentu. Nah, tapi kita udah tahu. Tapi biasa sih jarang ya, kakak jarang menemukan soal energi listrik yang digabung dengan golongan dari listriknya. Nah, itu jarang banget karena akan mempersulit. Nah, kita akan mencoba menghitung. Nah, di sini di contoh soal yang pertama, kakak tidak masuk seperti yang tadi dulu. Kakak akan mencoba menjelaskan kalau untuk yang meteran model lama. Jadi keluarganya Otnay memiliki meteran listrik model lama. Angka pada bulan akhir Agustus itu adalah 1245 kWh. Pada akhir bulan September adalah 1375 kWh. Jika biaya listrik 1 kWh adalah 1250,
berapa tagihan listrik bulan September keluarga Otnay. Nah, jadi di tanggal 31 Agustus ya, ini angkanya. Jadi kalau kita pakai yang lama itu ada angkanya 1245 kWh. Kemudian pada tanggal 30 September ya, itu adalah 1375 kWh. Nah, dari sini kita bisa tahu pemakaian energinya ya, pemakaian listriknya. Ya, tinggal kita kurangkan saja. Berarti 1375 dikurang 1245 atau 130 kWh. Jadi keluarga Otnay selama sebulan menggunakan 130 kWh. Berapa biayanya? Nah, kita bisa hitung biayanya sekarang. Biaya gampang, berarti tinggal energi yang digunakan ya dikali biayanya. Energinya 130 sudah kWh dikali dengan biayanya 1250. Maka ini hasilnya adalah 162.500 ya. Ternyata memakai 130 kWh, si keluarga Otnay hanya membayar sebesar 162.500. Kita coba lagi. Nah, di sini keluarga Oturan memiliki meteran listrik model lama. Angka pada akhir bulan Juli adalah 945. Nah, kita tulis nih ya, pada bulan berarti 31 Juli. Nah, ini adalah 945 kWh. Kemudian pada akhir bulan Juni, ini berarti 31 Juni nih di sini ya. Itu adalah 894 kWh. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat pemakaiannya ya, pemakaian energi listriknya. Nah, ini adalah 945 dikurang 894. Ini berapa ya? Dikurang 894 dikurang ini 1. Ini berarti 5. Wah, berarti hanya 51 kWh. Nah, berarti kita sekarang bisa hitung biayanya. Biayanya berarti ini energi ya. Pemakaian listrik itu yang kita pakai adalah energinya. Energinya dikali biayanya. Maka 51 dikali biayanya 750. Hasilnya adalah 38.250 ya. Ternyata biayanya hanya 38.000 ya, karena pemakaian listriknya kecil gitu ya. Nah, sekarang kita coba soal yang seperti ini. Nah, ini yang sering keluar nih. Nah, jadi ini keluarga Ijup memiliki listrik ya, rumah 10 lampu LED 12 watt digunakan 12 jam sehari. 1 lemari es 400 watt digunakan 24 jam sehari. 1 TV 550 watt digunakan 6 jam sehari. 2 AC 600 watt digunakan 12 jam sehari. Setrika listrik ada 1 300 watt digunakan hanya 2 jam sehari. Nah, biaya per bulannya ya itu adalah 2.500. Biaya per kWh-nya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka lebih nyaman buat kita untuk menghitung dengan menggunakan tabel. Kenapa? Karena kalau dengan menggunakan tabel kita bisa menghitung satu-satu, kemudian kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan jumlah kWh-nya ya. Ada 2 cara, kita bisa langsung mengalihkan 30 karena 1 bulannya 30 hari, atau kita cari dulu 1 harinya tuh pakainya berapa kWh gitu ya. Nah, kalau kakak lebih memilih, kita akan cari tahu dulu 1 hari dia memakai berapa kWh. Ya, maka kalau seperti ini ya, kakak tidak bikin tabel tapi kakak langsung hitung di samping nih. Maka di sini kakak punya 10 lampu ya, dikali 12 watt dikali 12 jam ya. Ini kakak biarin dulu, berarti ini masih WH gitu ya. Ini berarti kakak punya 1 lemari es dikali 400 ya, kemudian dikali 24. Kemudian di sini kakak punya 1 TV dikali 550 dikali 6 jam. Di sini kakak punya 2 AC dikali 600 ya, dikali 12 jam. Di sini kakak punya setrika 1 ya, dikali 300 dikali 2 jam ya. Kita coba hitung. Ini yang pertama 12 dikali 12 144, 144 dikalikan 10. Berarti kakak punya 1440. Ini kakak punya 4 kali 24 itu 96
ya, ada nolnya 2, 0, 0. Kemudian 55 dikali 6 itu 330, ada nolnya 1, ya. 2 dikali 6 12, ini 12. 12 dikali 12 144. Ada nolnya 2. 144 nolnya 2. Oh, di sini. 144 nolnya 2. Wah, paling di AC nih. 1 kali 300 kali 2 ini hanya 600, ya. Nah, ini semua satuannya masih watt hour, ya. Berapa watt dikali berapa jam? Dikali dengan jumlah jumlah alat ya. Kalau 10 lampu kali 10. Kalau 2 kulkas ya 2 kulkas. Nah, maka kita bisa menghitung nih satu hari pemakaian energi listriknya berapa gitu ya. Tinggal kita jumlahin semua nih ya. Ini tinggal dijumlahin. Ini berarti kalau kakak jumlahkan ini 0 ya. Ini berarti 4. 4 tambah 6 10. 10 tambah 3 13. 13 tambah 4 17. 17 tambah 6 23. 3 di sini 2. 1 tambah 9, kakak jumlahkan dulu ini, mudah, 10. 10 tambah 2 12. 12 tambah 3 itu berarti 15. 15 tambah 4 9. Ya, 1 sini berarti 2. Berarti satu hari ini memakai 29,340 watt hour. Atau ini kalau kakak bagi 1000, kalau ini dibagi 1000 ya, maka ini satu hari kakak menggunakan 29,34 kWh. Nah, hati-hati, yang ditanya itu adalah 1 bulan ya. Berarti 1 bulan energi yang dipakai itu 29,34 dikali 30. Nanti ini hasilnya adalah 800,2 kWh. Ini adalah energi yang dipakai selama 1 bulan. Maka kita bisa menghitung sekarang biayanya ya. Biaya ini adalah berarti energi yang dipakai 1 bulan dikali harganya, biayanya. Berarti 880,2 dikali dengan 2.500 nih harganya. Ini tinggal dikalikan, nanti hasilnya itu adalah 2.200.500. Ya, ternyata biayanya cukup besar nih. Kalau untuk sampai 2 AC gitu ya. Ada 1 kulkas, itu cukup besar biayanya. Nah, jadi begitu ya cara menghitungnya. Kakak akan hitung ke samping dulu. Ini boleh watt hour, boleh langsung kWh, berarti kamu langsung kali bagi 1000. Cuma kan nanti berarti penjumlahannya desimal ya, agak sulit. Jadi biarinkan saja dulu seperti ini. Satu harinya sekian watt hour, watt dikali jam. Baru kita ubah menjadi kilowatt jam. Baru kita cari 1 bulannya berapa banyak. Baru kita cari biayanya. Jadi satu persatu mencarinya. Sekarang kita mencoba untuk yang nomor berikutnya. Di sini Miss Atani memiliki industri jeruk rumahan, jeruk peres gitu ya. Dia punya beberapa alat. Yang pertama mesin pemeras jeruk. Pemeras nih ya. Bukan pemanas. Pemeras. Dengan daya 1200 watt. Satu kulkas berdaya 550 watt. AC 860 watt. Satu buah mesin kasir 200 watt. Dan satu buah mesin sealer itu 400 watt. Mesin sealer tuh yang kalau kita beli minuman bubble-bubble gitu, nanti dia dimasukin jadi tertutup plastik atasnya. Itu mesin sealer. Nah, kita coba ya. Dia beroperasi 12 jam sehari. Kecuali kulkas 24 jam sehari. Dan biaya listriknya 1250 per kWh. Mungkin karena industri biasanya ada sedikit keringanan supaya ekonomi berkembang. Berarti kita hitung ke samping nih ya. Kita hitung untuk 1 hari dulu. Satu buah mesin berarti 1 dikali 1200 dikali 12 jam ya. Yang ini berarti satu buah kulkas dikali 550 dikali 24 jam karena dia kerja terus. Satu buah AC 1 dikali 860 dikali juga dengan 12 jam ya. Ini punya satu mesin kasir 1 dikali 200 dikali 12 jam. Kemudian sealernya 1 dikali 400 dikali 12 jam. Ya, kita hitung dulu. Kita hitung yang cukup mudah dulu. Di sini ada 12 dikali 12 ya. 144 ada 0 2 00.
Ini agak susah belakangan, ini dulu nih. Ya, ini 2400. Yang ini berarti 4800 ya. Kita hitung yang ini, 55 dikali 24. 55 dikali 24 berapa ya? Ini 5 0 2 220. Ini 1 0 ya. Jumlahkan 1320. Ada 0 1. 13200. Kemudian 86 dikali 12. 86 dikali 12. Ini dikali 2 berarti 2, 1, 16, 17, 86 ya. Ditambah berarti menjadi berapa nih? 32, 1032. Ya benar ya, 1032. Ada 01, 10320. Nah, ini satu harinya ya, tapi masih dalam waktu watt hour ya, watt dikali jam. Maka ini bisa kita jumlahkan nih ya. Kita jumlahkan dia nih 0. Ini berarti 2. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 4 itu 13. 13 tambah 8 itu 21. 2 di sini 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 0, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 4, 5. Di sini 1. Oh, ini 4. Berarti satu hari ya dia menggunakan 45120 watt hour ya. Atau kalau kita bagi 1000 ya, karena kita mau dapatnya kWh, 451,2 kWh. Wah, cukup besar ya. Nah, di sini dia satu hari. Di sini tiap bulan tidak dijelaskan bulan apa, tidak dijelaskan angkanya berapa, maka secara otomatis kakak akan menganggap dia 30 hari. Satu bulan, nah berarti ini 451,2 dikali dengan 30 ya. Ini hasilnya adalah 13.536 kilowatt hour. Itu adalah energi yang dipakai. Maka untuk biayanya, berarti ya tinggal kita kalikan saja nih. Berarti ini 43536 kilowatt ya dikali 1250. Wah, ternyata ini mesinnya perlu diganti mungkin ya, yang lebih efisien ya. Ini nanti hasilnya itu adalah, nah ini kakak salah nih, harusnya 1 ya, bukan 4. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah 16.920.000. Wah, ternyata biaya listrik untuk industri jeruk rumahan cukup ini ya, cukup mahal ya. Mungkin bisa dikurangi nanti di sini ya, di pemerasnya jangan pakai yang otomatis tapi pakai yang press-pakai tangan gitu ya, supaya listriknya berkurang. Lumayan tuh ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau yang ketemu soal seperti ini kita susun ke bawah ya, kita hitung satu-satu supaya rapi, supaya tidak bingung sedang menghitung apa. Harus diperhatikan berapa lama beroperasinya. Dan kemudian kita menghitungnya dalam watt hour, jadi tidak perlu diubah menjadi detik. Tetap dalam jam saja, tidak apa-apa. Nanti tinggal dibagi 1000 untuk mendapatkan kWh-nya. Jangan lupa dikalikan banyak hari pada satu bulannya, baru kita hitung biayanya. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang Sekring. Nah, pada suatu rangkaian listrik itu terdapat Sekring atau biasa disebut juga sebagai circuit breaker. Sekring itu berguna untuk membatasi arus yang masuk ke dalam suatu rangkaian listrik. Arus ini perlu dibatasi untuk menghindari kerusakan pada alatan listrik. Pada setiap rumah kita juga terdapat Sekring nih ya. Kalau di meteran ada Sekringnya, tapi ada juga di dalam ada box untuk membagi arusnya seperti ini ya. Sekring itu seperti ini bentuknya. Nah, kenapa sih arus pada listrik di rumah itu perlu dibatasi? Kalau di meteran tentunya supaya kita menggunakan daya listrik sesuai apa yang terpasang ya. Jadi nggak boleh tuh mengganti Sekring yang di meteran. Kenapa? Karena kalau diganti artinya dayanya berubah. Misalkan kita punya listrik dayanya 2200, kita ganti dengan Sekring yang lebih besar, artinya dayanya menjadi 3500. Nah, itu tidak boleh ya. Karena yang terdata adalah 2200. Nah, kemudian juga menghindari kebakaran saat terjadi konsleting listrik. Selain melindungi alat ya, dia untuk menghindari kebakaran. Kenapa? Kalau terjadi konsleting listrik itu terjadi lonjakan arus secara tiba-tiba besar banget.
Biasanya pada sikring nanti ada batasannya berapa ampere. Misalnya 2 ampere. Maka arus yang lewat di sikring itu hanya boleh 2 ampere. Nah, fungsinya pada rumah itu dibagi-bagi supaya setiap ruangan terdapat listrik yang seimbang. Jadi kalau tidak dibagi, nanti yang lantai bawah bisa mendapatkan banyak, yang lantai atas nggak kebagian. Gitu ya, nanti jepret gitu istilah kita ya. Nah, pada saat konsleting seperti kakak bilang ada lonjakan. Ada lonjakan arus listrik secara tiba-tiba. Itu misalkan dari 1 ampere tiba-tiba menjadi 30 ampere. Nah, kalau tidak dibatasi oleh si sikring, itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa membakar si kabel. Kabel itu juga punya kapasitas tersendiri. Sehingga ketika sikringnya mati, arusnya tidak mengalir, kabelnya aman, alat listrik kita aman. Nah, jadi itu adalah guna dari sikring untuk membatasi arus yang masuk ke dalam suatu rangkaian listrik. Dengan cara apa membatasinya? Dengan cara mematikan atau menyalakan gitu ya. Dia akan mendeteksi berapa besar arus yang lewat. Sekian video untuk kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Boleh lewat Line, lewat WhatsApp, lewat Instagram, boleh diceritakan di kelas, supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini.